Welcome to my channel, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku kedatangan paket nih teman-teman. Kira-kira apa isinya ya? Oke, jadi ini adalah air fryer yang aku pesan nih teman-teman. Sebetulnya untuk video ini aku udah buat dari beberapa bulan yang lalu ya. Ini itu aku beli dan unboxing itu sekitar bulan November. Tapi mohon maaf banget aku baru bisa upload videonya sekarang ya teman-teman, karena satu dan lain hal. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pada intinya di sini aku mau kasih informasi buat teman-teman, unboxing dan juga review dari produk air fryer yang aku beli kali ini. Nah ini kebetulan produknya udah nyampe karena aku belinya online. Jadi ini memang dipaketin ya ke alamat rumahku, dan alhamdulillah untuk packagingnya sendiri aku pikir ini aman ya, karena dia dilapisi dengan dus, kemudian bagian luarnya pun dilapisi dengan beberapa bahan bubble wrap. Selain itu juga diberi tanda fragile, jadi yang menandakan kalau barang ini merupakan barang pecah belah untuk tidak dibanting. Nah ini dia teman-teman, bagian dalamnya dilapisi lagi dengan dus berwarna coklat ya. Untuk pembeliannya sendiri aku belinya secara online di marketplace yaitu Shopee. Untuk nama toko dan juga linknya sendiri akan aku cantumkan dan sertakan di deskripsi box, jadi kalian bisa cek di bawah ya. Nah ini dia teman-teman, tadi bisa kalian lihat kalau aku beli produk ini itu sekitar tanggal 11 November, beberapa bulan yang lalu. Untuk produk Mito Air Fryer yang baru aku beli ini merupakan tipe terbarunya, yaitu tipe AF8 dengan series terbaru Crystal Series yang memiliki klaim kalau pancinya itu transparan atau wadah bucketnya itu transparan. Jadi ketika proses memasak itu kita bisa lihat makanan di dalam itu apakah sudah matang atau belum nih teman-teman. Nah untuk persediaan warnanya sendiri terdiri dari 3 warna ya, ada hitam, putih dan juga biru atau navy gitu. Untuk bagian depannya sendiri rata-rata sama ya teman-teman, berwarna hitam. Yang membedakan itu bagian badan belakang air fryernya, ada yang warna hitam, putih dan juga biru dongker. Untuk yang aku pilih sendiri merupakan yang berwarna hitam, jadi badan air fryernya itu semua full warnanya hitam. Walau tokonya ini bukan merupakan official store dari Mito, tapi insya Allah terpercaya ya teman-teman, karena aku lihat beberapa reviewnya juga positif dan juga bagus, dan pengalaman aku sendiri seperti yang kalian lihat di video ini, bahwa ini tuh produknya insya Allah aman, original dan juga ada kartu garansinya ya. Pokoknya sama deh, karena mereka juga bilang kalau mereka merupakan salah satu reseller dari brand Mito sendiri ya teman-teman. Untuk harganya juga bisa kalian cek sendiri. Kalau kemarin aku beli itu di angka kisaran 900 ribuan, pokoknya nggak akan jauh dari itu ya teman-teman, selisihnya kisaran kurang lebih sama. Nah dan ini dia untuk kardus bawaan dari produk Mito Air Fryer AF8 ini teman-teman. Cukup enak banget ya teman-teman, nyaman karena di bagian atasnya ini terdapat pegangannya gitu. Untuk spesifikasi dari Mito Air Fryer AF8 tipe terbaru ini sebetulnya hampir mirip dan hampir sama dengan Mito Air Fryer AF1 yang kemarin ya teman-teman. Dari segi daya listrik maupun kapasitasnya itu sama. Yang membedakan hanyalah desain dari si badan air fryernya. Kemudian juga untuk yang terbaru ini disediakan panci atau bucket transparan yang memudahkan kita melihat makanan saat proses memasak berlangsung. Kemudian Mito Air Fryer ini memiliki 6 pilihan menu makanan yang bisa kita setting sendiri untuk pengaturan waktu dan juga suhunya. Daya listriknya pun cukup rendah ya teman-teman, mulai dari 500 watt. Jadi untuk kelas air fryer ini termasuk air fryer yang low watt atau rendah daya, sama banget seperti Mito Air Fryer AF1 kemarin. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri 4 liter, dan bagian dalam pancinya sudah anti lengket, tentunya memiliki 4 lapisan anti lengket berbahan granit coating. Jadi bisa kita lihat sendiri di bagian tampak luar kardus dari bawaan Mito Air Fryer AF8 ini sudah dijelaskan juga spesifikasi maupun fitur-fitur dari Mito Air Fryer AF8 ini. Nah oke, selanjutnya di sini aku mau buka kardus bagian luarnya. Kita mau tahu nih apa aja ya isinya kira-kira teman-teman. Dan saat dibuka, yang pertama kita lihat di sini ada plastik gitu, isinya kayak lembaran kertas. Ini aku buka dulu ya. Kira-kira ini kartu garansi atau petunjuk ya? Oh kayaknya ini buku petunjuk gitu teman-teman. Nah ya, ini adalah buku panduan dari Mito Air Fryer AF8 ini. Jadi isinya ini dari cara penggunaan, fitur-fitur, spesifikasi dan lain sebagainya itu ada lengkap di dalam buku panduannya. Kemudian, nah ini dia baru kartu garansinya. Jadi walaupun tokonya ini bukan official store, tapi dia itu merupakan reseller Mito juga. Jadi pastinya barangnya original dan dilengkapi dengan kartu garansi ya teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir.
Kemudian selain itu juga di dalam plastiknya ini terdapat 4 piece bantalan karet berwarna hitam ya teman-teman. Sepertinya ini bantalan karet cadangan. Jadi kalau misalnya bantalan karet yang sedang digunakan di alas air fryer itu hilang, kita bisa pakai bantalan karet yang sudah disediakan atau cadangan ini. Jadi jangan sampai hilang ya teman-teman. Nah selanjutnya ada alas bucket atau alas panci untuk bagian dalam air fryernya ini teman-teman, dimana bagian ujung sisi-sisinya itu terdapat 4 batalan karet hitam tadi ya. Ini yang sudah menempel langsung di alas air fryernya. Tapi tadi kita disediakan juga untuk bantalan karet cadangannya. Nah ini untuk bagian alas air fryernya ini sudah anti lengket ya teman-teman, dan dia berbahan granit coating. Jadi teman-teman gak usah khawatir pada saat penggunaannya, insya Allah makanan gak akan lengket atau nempel di alas ya, karena alasnya ini memiliki 4 lapisan anti lengket berbahan granit coating. Nah selanjutnya di sini ada styrofoamnya, aku lepas dulu ya. Jadi di dalamnya ini langsung si badan air fryernya. Nah untuk badan air fryernya sendiri masih dibungkus lagi ya sama bungkusan berwarna putih itu. Oke deh, sekarang aku mau buka bungkusan putih ini. Aku pengen lihat air fryer Mito AF8 yang aku beli ini. Gimana sih tampilannya? Sesuai nggak sih sama yang ada di gambar? Oke, langsung aku buka ya. Dan ya ampun, aku speechless banget. Ini tuh cantik banget, mulus banget ya teman-teman. Sumpah aku nggak nyesel dan nggak kecewa sama sekali untuk beli Mito Air Fryer AF8. Karena jujur sebenarnya aku tuh mau belinya Mito Air Fryer AF1 yang model kemarin sebelumnya dengan spesifikasi yang hampir mirip juga ya dengan Mito AF8. Cuman karena aku kebanyakan mikir, kebanyakan menimbang-nimbang dan kebanyakan galau, akhirnya aku tunda-tunda sampai akhirnya pas aku udah mantep nih mau beli Air Fryer Mito AF1, aku lihat di official store-nya Mito mereka itu lagi launching Mito AF8 yang terbaru, dan pas aku lihat lagi ternyata spesifikasinya hampir mirip sama AF1. Bahkan yang AF8 ini punya kelebihan memiliki bucket transparan, jadi kita bisa lihat langsung makanan yang kita masak. Jadi aku pikir ya udah deh sekalian aja beli Mito Air Fryer yang AF8, sekalian pengen lihat juga nih model terbarunya gimana, dan ternyata aku seneng banget sesuai dengan ekspektasi aku. Cuma sayangnya di Mito AF8 Crystal Series ini warna putihnya itu dia nggak full putih ya, karena jujur pada awalnya aku tuh pengen beli Mito yang warnanya putih seperti Mito AF1 yang full putih itu ya. Tapi udah nggak apa-apa, akhirnya aku beli yang full hitam dan ternyata dia keren juga. Nah ini dia teman-teman bagian bucket atau bagian pancinya. Ini juga terdapat lapisan anti lengket berbahan granit coating ya. Seperti tadi ada 4 lapis granit coating. Nah bisa didengar ya kalau permukaan lapisannya itu dia agak sedikit kasar, ciri khas dari lapisan granit coating yang biasa aku review di panci-panci granit juga. Cuma ini cuma ada 4 lapis, tapi ya lumayan lah ya untuk sekelas air fryer. Dia nggak butuh yang berlapis-lapis sampai 7 lapis kayak panci stand cookwareku, karena menurut aku 4 lapis juga udah cukup. Yang penting itu makanan nggak akan lengket gitu ketika ditaruh di pancinya si air fryer ini. Oke, ini dia untuk penampakan bagian dalam alas peniris air fryernya ketika sudah dipasang, dan di sini terdapat bagian kaca transparan gitu ya teman-teman untuk melihat makanan yang sedang dimasak di dalamnya. Nah ini aku mau coba untuk buka tutup air fryernya. Ini ketika aku masukkan ternyata tinggal ditekan gitu ya, dia udah ngeklik gitu. Dan ketika ditarik dibuka, kita harus sambil mendorong bagian jempol kita gitu keluar. Jadi cukup rapat lah dan dia nggak seret gitu, nggak susah untuk dibuka tutupnya. Kemudian ini untuk bagian penampakan atas badan air fryer dan juga penampakan bagian belakang badan air fryer. Ini disediakan untuk mengaitkan kabel dari colokan gitu ya teman-teman. Jadi nggak berantakan, jadi bisa diputar gitu ya, digelibetin gitu ya istilahnya di bagian belakang ini. Kemudian juga ada kayak lubang udara gitu ya di bagian belakangnya. Oke, ini air fryernya sudah aku tempatkan di tempatnya, dan di sini aku mau coba untuk nyolokin kabelnya. Jadi ketika dicolokin di layar air fryernya ini, layar digitalnya dia akan menyala ya, dan tersedia ditampilkan 6 pilihan menu makanan mulai dari DIY, chicken wing, sweet potato, fried snake, shrimp atau udang gitu, dan egg tart. Jadi itu ada 6 pilihan menu makanan, dan di sini juga kita bisa atur, bisa setting untuk pengaturan suhu dan juga waktunya ya teman-teman. Untuk tampilan layar depannya Mito Air Fryer AF8 ini dia layar digital, jadi tombol layar sentuh gitu ya teman-teman, atau touchscreen. Nah ini aku touch atau aku sentuh pilihan menunya, dia akan berkedip bagian DIY untuk menu pilihan pertama, dan dia sudah otomatis untuk pilihan waktu dan juga suhunya, yaitu 5 menit dan 200 derajat
derajat Celcius. Tapi di sini kita bisa atur sendiri loh teman-teman untuk pilihan waktu dan temperaturnya ya. Jadi bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Jadi bisa disesuaikan gitu ya untuk menu makanan yang mau kita masak. Itu di pilihan DIY. Begitu juga ketika tombol menu aku sentuh lagi, dia akan bergeser ke menu chicken wings, teman-teman. Nah, di sini juga sudah auto untuk pengaturan temperatur dan juga suhunya, yaitu 20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius, tapi lagi-lagi bisa kita atur ya untuk temperatur dan suhunya. Pokoknya kalau kita tekan terus tombol menu, dia akan bergeser terus pilihan menunya dari sweet potato, fresh snack, shrimp, egg tart, dan masing-masing itu sudah memiliki pengaturan suhu dan temperatur secara auto. Tapi lagi-lagi bisa kita setting sendiri ya, karena di sini ada tombol time negatif, time positif, begitu juga temperatur negatif, temperatur positif, yang itu bisa kita atur dan kita sesuaikan suhu ataupun waktunya masing-masing. Nah, sekarang lanjut, aku mau uji coba Mito Air Fryer ini. Di sini aku mau mencoba menggoreng kentang ya, teman-teman. Dan di sini alas air fryernya aku alasi lagi ya dengan semacam kertas minyak gitu atau baking paper gitu. Sebenarnya nggak dialasi lagi pun nggak masalah ya, teman-teman, karena dia sudah anti lengket. Nah, di sini untuk kentang gorengnya aku nggak pakai minyak sama sekali ya. Di sini aku mau nyoba, tinggal tekan tombol pilihan menu, kita geser terus sampai di fried snack ini. Di fried snack sudah kedap-kedip, langsung kita tombol on atau off-nya ini. Jadi kita nyalakan dan dia akan otomatis menyala selama 22 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Jadi di sini aku menggunakan pengaturan waktu dan suhu yang sudah auto dari si air fryernya ya di pilihan menu fried snack. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ketika air fryernya ini menyala, di bagian paket transparannya itu dia menyala. Jadi di bagian dalamnya itu terdapat lampu LED gitu yang dia akan menyala mati secara otomatis supaya memudahkan kita melihat bagian dalamnya itu apakah sudah matang atau belum. Dan di pertengahan proses memasak ini juga bisa kita bolak-balik ya teman-teman, bisa kita cek. Tinggal ditarik aja bagian handle-nya, kemudian di sini bisa kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah dicek, kalau dirasa kayaknya masih kurang matang atau masih kurang garing, bisa banget teman-teman lanjutkan proses memasaknya. Gampang banget, tinggal langsung dimasukkan lagi bagian panci atau bucket air fryernya ke dalam, dan dia akan secara otomatis melanjutkan waktu yang secara auto tadi ya, karena tadi pas aku tarik itu sisa waktu masih 5 menit lagi proses masak baru selesai, tapi aku cek kemudian aku tarik keluar tadi kan ya, ternyata masih belum. Akhirnya aku masukin, dia akan otomatis melanjutkan waktunya sampai end, sampai berakhir proses memasaknya. Nah, dan ini aku cek lagi, ternyata sudah pas, dia garing gitu ya, lebih garing. Ini kentang gorengnya mau aku coba dulu. Bismillah, dia garing banget ya teman-teman, walaupun tanpa minyak. Ini dia crispy, garing, cuma teksturnya memang dia agak kering gitu, agak keset. Beda kalau kita menggoreng dengan minyak, dia pastinya akan lebih lembab. Tapi ini sehat dan oke banget deh. Oke, selanjutnya di sini aku akan mencoba menggoreng ayam. Jadi aku punya ayam ungkep gitu, mau aku coba goreng di air fryer. Lagi-lagi aku alasi dengan semacam kertas minyak gitu supaya nggak kotor ya si pancinya. Nah, kali ini mau aku olesi dengan minyak ya teman-teman. Sebetulnya tanpa minyak juga bisa, dia bisa matang dan bisa garing. Tapi karena tadi tekstur kentangnya itu dia walaupun garing, dia agak keset gitu ya, kurang gurih juga. Jadi untuk menggoreng ayam ini mau aku olesi sedikit minyak gitu teman-teman. Nah, langsung saja tekan tombol menu dan kita geser ke chicken wings atau ayam dan tekan tombol on atau off, dan dia akan otomatis memasak selama 20 menit dan 200 derajat Celcius. Di sini lagi-lagi aku menggunakan pengaturan pilihan waktu dan suhunya sesuai dengan air fryernya ya, jadi secara auto. Di tengah proses masak ini aku mau balik dulu ayamnya supaya matangnya merata, dan lagi-lagi aku olesi minyak. Jadi ketika di tengah proses masak itu bisa langsung aja ditarik bagian handle-nya ya teman-teman. Jadi nanti si air fryer dia akan otomatis mati. Di sini kita bisa membalik-balik makanan dan kita olesi lagi dengan minyak gitu sesuai selera. Kemudian kalau mau lanjut proses memasak, tinggal kita masukkan lagi si bucket pancinya ini. Kemudian dia akan otomatis melanjutkan waktu. Sisa waktu ya, jadi dia akan otomatis memasak melanjutkan sisa waktu yang tersisa tadi dengan pengaturan suhu yang sama secara auto. Ketika proses masak sudah selesai pun dia akan otomatis mati atau end, dan di sini bisa kita tarik bucketnya dan bisa dilihat untuk ayamnya ini sudah matang secara merata ya teman-teman. Bagian luarnya juga kecoklatan sama seperti digoreng, dan karena ini aku olesi lagi dengan minyak jadi dia terlihat lembab dan terlihat juicy gitu ya. Karena kalau misalnya nggak pakai minyak pun bisa
bisa, tapi mungkin dia teksturnya akan lebih kering dan juga keset gitu teman-teman. Jadi sesuai selera teman-teman di rumah. Dan untuk ayam gorengnya ini sudah aku coba ya teman-teman. Rasanya itu mirip seperti digoreng karena tadi mungkin aku olesi lagi dengan minyak sedikit ya di bagian permukaannya. Jadi rasanya itu mirip. Karena kalau misalnya nggak pakai minyak itu mungkin ada perbedaan dari teksturnya ya. Karena kalau nggak pakai minyak mungkin dia akan lebih kering dan juga agak keset gitu. Tapi buat teman-teman yang memang menghindari minyak, lagi diet atau memang lagi ngurangi, itu bagus juga sih, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini aku akan coba untuk memanggang ubi. Jadi di sini aku ada ubi cilembu gitu. Jadi mau aku coba panggang di air fryer. Seperti biasa, nyalakan tombol menu, kita geser sampai dengan sweet potato. Dan di sini aku menggunakan waktu suhu yang auto dari air fryer ya, yaitu selama 45 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Lagi-lagi di pertengahan proses masak, ubinya ini mau aku balik-balik, kemudian mau aku masak lagi. Jadi dia akan auto melanjutkan sisa waktu yang tersisa sampai benar-benar matang. Nah, ini air fryernya sudah mati, tandanya sudah selesai proses memasaknya. Dan di sini aku mau cek ubinya apakah sudah matang atau belum. Nah, di sini mau aku coba belah ya. Kalau misalkan sudah matang, dia empuk dan memang bagian luarnya ini sudah terasa empuk ya teman-teman. Dan aku buka, ternyata beneran deh, dia empuk sampai ke dalam teman-teman. Jadi ubinya ini sudah benar-benar matang sampai ke dalam. Nih, bisa dilihat. Nah, dia sudah matang ya. Jadi di sini juga kita bisa memanggang ubi manis gitu di dalam air fryer. Wah, dan rasanya ini enak banget, boleh banget ya. Oke teman-teman, sekian video unboxing dan review air fryer Mito AF8-nya. Semoga informasinya bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.